Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya semua alat canggih di sekitar kita, dari mesin pabrik sampai sistem kelistrikan yang rumit, bisa jalan dengan benar? Jawabannya ada di satu hal yang sering dianggap sepele, padahal penting banget. Dokumentasi teknis. Ini bukan sekedar tumpukan kertas loh. Anggap aja ini kayak resep rahasia atau peta yang bikin dunia modern kita nggak kacau balau. Tanpa ini, wah, kita semua cuma bisa nebak-nebak. Nah, biar nggak penasaran, kita bakal kupas tuntas peta rahasia ini bareng-bareng. Kita mulai dari definisinya, terus kita cari tahu kenapa ini jadi kunci buat kerja efisien. Nanti, kita juga bakal intip bentuknya di lapangan itu kayak apa aja, apa sih aturan emasnya, dan gimana akhirnya semua ini ujung-ujungnya cuma buat dua hal, kerjaan jadi cepat dan pastinya aman. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Waktu kita ngomongin dokumentasi teknis, sebenarnya apa sih yang kita maksud? Yuk kita samain dulu persepsi kita dari sini. Gampangnya gini, dokumentasi teknis itu semacam buku manual kehidupan buat sebuah mesin atau sistem. Isinya ya semua hal tentang alat itu. Cara kerjanya gimana, cara pakainya gimana, sampai prosedur yang benar tuh harus kayak apa. Coba bayangin deh kamu ngerakit lemari baru tanpa ada buku panduan. Nah, kayak gitulah dunia teknik tanpa dokumentasi, berantakan. Dan buku manual ini tuh punya 3 bagian penting. Pertama, jelas ya, catatan teknis. Ini kayak buku harian si mesin. Kedua, ada gambar dan data. Ini bagian visualnya, dari skema yang rumit sampai tabel-tabel angka. Dan yang terakhir, arsip sistem, alias tempat di mana semua catatan dan gambar tadi disimpan dengan rapi, jadi gampang dicari kapanpun dibutuhin. Oke, kita udah tahu apa itu dokumentasi teknis. Tapi pertanyaan yang lebih penting lagi kan, kenapa kita harus peduli? Nah, disinilah kita ngomongin soal efisiensi. Yuk kita bongkar kenapa dokumentasi yang rapi bisa jadi pembeda antara proyek yang lancar jaya sama proyek yang bikin pusing 7 keliling. Manfaat utamanya, ini dia, konsistensi. Kalau ada panduan yang jelas, teknisi yang baru masuk sama yang udah senior pun bisa kerja dengan standar yang sama persis. Nggak ada lagi tuh yang namanya kerja pakai feeling atau coba-coba yang buang-buang waktu. Hasilnya, ya jelas kerjaan lebih cepat kelar dan kualitasnya kejaga. Kalau di lapangan, manfaatnya kerasa banget. Dokumentasi itu bisa jadi panduan instalasi biar gak salah pasang, jadi contekan sakti waktu ada masalah, jadi standar baku buat perawatan rutin, bahkan bisa jadi tameng kita kalau ada audit atau masalah hukum. Jadi kekuatannya ada di mana-mana. Definisi udah, kenapa ini penting juga udah. Sekarang, yuk kita lihat wujud aslinya. Kayak apa sih bentuk-bentuk dokumentasi teknis yang paling sering kita temuin di lapangan? Kita intip satu-satu ya. Nah, ini dia 4 wajah yang paling umum. Ada wiring diagram. Ini peta super detail buat setiap kabel. Terus ada single line diagram. Ini versi simpelnya buat ngelihat gambaran besar alur listrik. Pastinya ada manual alat, alias kitab suci dari pabriknya. Dan terakhir, laporan pengujian. Ini rapor yang jadi bukti kalau semuanya berfungsi normal. Tapi, semua jenis dokumen tadi bisa jadi percuma kalau nggak ngikutin satu aturan emas. Inilah jantung dari semua dokumentasi yang efektif. Mari kita bedah prinsip utamanya, kejelasan data. Aturan emasnya cuma satu, tapi ini harga mati. Jelas, datanya harus jernih, gampang dibaca, gampang dipahamin, dan konsisten di mana-mana. Soalnya begitu ada satu aja data yang bikin bingung atau ambigu, seluruh sistem dokumentasi ini bisa jadi nggak berguna. Coba dilihat contoh ini. Data kayak tegangan, arus, sama rumus daya disajiin dengan super gamblang. Nggak ada ruang buat salah tafsir. Waktu seorang teknisi lihat angka 380 volt, ya artinya 380 volt. Nggak ada keraguan sama sekali. Nah, ini dia standar kejelasan yang kita maksud. Kita udah ngelewatin apa itu dokumentasi, kenapa penting, apa aja jenisnya, dan gimana aturan mainnya. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Hasilnya apa? Apa sih manfaat nyata yang kita dapat kalau semua ini kita lakuin dengan benar? Yuk kita lihat. Intinya simpel banget. Panduan yang jelas itu motong angka kesalahan secara drastis. Dan ini bukan lagi cuma soal efisiensi atau hemat biaya loh, ini udah masuk ke ranah keamanan. Kita ngomongin soal gimana cara mencegah kerusakan alat, kegagalan sistem, bahkan, amit-amit, kecelakaan kerja. Jadi, hasil nyatanya bisa kita kerucutin jadi 3 hal yang saling berhubungan, error berkurang, kerjaan jadi lebih cepat, dan yang paling penting, sistem jadi jauh lebih aman. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, error berkurang. Kalau resepnya udah pas, teknisi nggak akan salah masukin bumbu. Kesalahan-kesalahan kayak salah pasang kabel atau salah pakai komponen, itu bisa ditekan abis-abisan. Ujung-ujungnya, ya hemat banyak uang dari biaya perbaikan yang nggak perlu.
Kedua, kerjaan jadi ngebut. Bayangin aja seorang koki yang semua bahannya udah disiapin dan ditakar. Nah, kayak gitulah teknisi yang kerja dengan dokumentasi lengkap. Nggak ada lagi waktu kebuang buat nyari-nyari informasi atau nebak-nebak. Semuanya udah ada di depan mata. Artinya, lebih banyak kerjanya yang bisa selesai dalam waktu yang sama. Dan yang ketiga, yang paling nggak ternilai harganya, sistem yang aman. Dokumentasi yang baik itu kayak jaring pengaman kita. Dia mastiin setiap baut dikencengin sesuai standar, setiap prosedur dijalanin dengan benar. Hasilnya adalah lingkungan kerja dan sistem yang tangguh, jauh dari potensi bahaya. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita bawa pulang dari obrolan kita hari ini, ingat aja ini, kerja rapi, hasil pasti. Mulai sekarang, coba deh anggap dokumentasi teknis itu bukan sebagai tugas administrasi yang ngebosenin, tapi sebagai tanda seorang profesional sejati. Karena pada akhirnya, kerapian di atas kertas adalah cerminan dari kepastian di lapangan.